warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, saya sadanya semuanya, meskipun ada yang baut, ada yang udah tersenyum, ya. Mudah-mudahan tetap semangat sampai nanti selesai pembelajaran, ya. Ibu mau cek dulu kehadiran. Hari ini siapa saja yang tidak sekolah? Yang tidak masuk? Ataraya kenapa? Ataraya sakit. Terus siapa lagi? Wiki kenapa? Sakit juga. Terus? Rido. Rido kenapa? Tanpa keterangan. Udah ditanyain? Kenapa? Nggak bilang apa-apa. Atau kalian Japri ada nggak yang ngechat gitu? Ridonya ada yang WA nggak ke kalian? Nggak ada. Terus siapa lagi? Dah. Oke, ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai gaya belajar. Ya, berkaitan juga dengan materi yang sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan mengenai potensi diri, ya. Dan kemarin kita sudah selesai membahas tentang motivasi berprestasi, kan ya. Nah, salah satu strategi agar kalian bisa berprestasi adalah dengan mengetahui atau mengidentifikasi gaya belajar masing-masing. Nah, nanti Ibu akan sampaikan apa itu gaya belajar, bagaimana agar kalian bisa mengetahui gaya belajar masing-masing. Tujuannya adalah agar kalian bisa mengetahui strategi belajar atau cara belajar yang efektif sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, ada yang sudah pernah dengar gaya belajar itu apa? Belum? Baru dengar sekarang? Oke, sebelum ke materi, Ibu akan memberikan ice breaking dulu, ya. Sekarang semuanya boleh berdiri, biar makin semangat, ya. Semuanya berdiri. Ice breakingnya ini goyang dumang matematika, ya. Goyang dumang matematika. Jadi kalian ikuti gerakan yang ada di video ini, oke? Oke, siap ya. Nah, ikuti. Diikuti gerakannya. Silang. Ayo jangan malu-malu. Hitung-hitung pemanasan nih, senam. Nah, integral. Oke, siap. Lagi. Ekspresinya mana senyumnya? Jangan malu-malu. Oke. Tambah, plus lagi. Minus. Perkalian. Integral. Udah belajar integral ya. Oke, tepuk tangan. Ada yang kenal tadi sama yang di video siapa? Jerome Pauline, ya udah pasti terkenal. Siapa itu Jerome Pauline? Oh, yang paling jago matematika, cina ya. Ya, Jerome Pauline itu salah satu influencer ya, dan dia juga jago matematikanya, alumni lulusan dari luar negeri juga ya, kuliahnya jurusan matematika di Jepang. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian nih yang senang matematika, ya lebih dilatih lagi matematikanya. Terus Jerome Pauline ini gak mau disebut anak jenius, tapi dia mengklaim dirinya itu rajin belajar. Jadi kunci dia bisa jago matematika, pintar matematika itu karena rajin berlatih, rajin belajar, gitu ya. Bukan karena
dia jenius katanya gitu. Jadi dia nggak mau disebut seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kalian terus berlatih sesuai dengan moto sekolah kita ya. Apa motonya? Berlatih, berprestasi. Nah itu, dari belajar, rajin berlatih, pasti nanti akan berprestasi. Oke, kita masuk ke materi. Nah, ini ya, strategi belajar sesuai gaya belajar. Maksimalkan potensimu. Apa itu gaya belajar? Nah, kalau secara teori, ya, gaya belajar adalah cara kalian yang paling efektif dalam menerima dan mengolah informasi. Dalam hal ini, bagaimana cara kalian untuk proses belajarnya agar mudah memahami materi yang disampaikan. Jadi bukan hanya renang yang punya gaya, ya, belajar juga ada gayanya. Tapi gayanya bukan gaya bebas, gaya dada ya, nanti ada 3 jenis gaya belajar. Nah, yang pertama ada visual, auditori, dan kinestetik ya. Membaca menulis itu masuknya ke kinestetik. Nah, tujuannya adalah agar kalian bisa memilih strategi belajar yang tepat dan meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Maksudnya proses belajarnya bisa lebih optimal. Nah, yang pertama, gaya belajar visual atau lewat mata. Jadi indera yang paling berperannya itu adalah mata, penglihatan. Ya. Orang yang punya gaya belajar visual ini mereka senang belajar dengan melihat, memperhatikan, kemudian menonton video pembelajaran ya, atau membuat catatannya itu menggunakan kode warna-warna. Ada di sini yang catatannya kreatif, pakai warna beda-beda? Ada. Woi, Jessica. Oke, misalnya untuk menghafal rumus ini pakai warna merah. Misalnya ya rumus apa? Di fisika apa? Udah belajar apa? Vektor. Nah, misalnya rumus vektor, warna apa? Merah, misalnya ya. Atau belajar matematika, ditandain catatannya biar mudah ingat. Oh iya, di catatan aku teh rumus ini teh yang warna hijau. Biasanya gitu ya. Ciri khasnya pengamat detail yang cepat menangkap visual serta memiliki memori kuat terhadap gambar, wajah, dan peta ya. Di geografi udah bikin peta kan ya? Nah, biasanya yang visual atau belum? Nah, biasanya di geografi nanti ada praktik menggambar atau membuat peta. Strategi belajarnya adalah buat mind maps. Ada yang pernah bikin mind maps? Peta konsep? Ada yang pernah? Nah, ya Fahmi pernah ya. Ya, peta konsep itu kayak misalnya materi intinya judulnya apa di tengah. Terus kamu bikin akar-akarnya, poin-poin pentingnya. Nah, itu mind maps ya. Kemudian pakai flashcard bergambar atau misalnya belajarnya lewat digambar gitu ya, ilustrasi, menonton video, edukasi, dan menggunakan kode warna tadi pada catatan. Yang kedua, gaya belajar auditori atau belajar lewat pendengaran. Ya, biasanya tipe gaya belajar ini senang belajarnya sambil dengerin musik gitu ya. Mungkin yang visual mah kalau belajar sambil dengerin musiknya terganggu, kalau auditori mah bisa tetap fokus. Atau misalnya merekam penjelasan guru di kelas, terus nanti didengerin lagi di rumah. Ya, lebih cepat tanggap dengan mendengarkan. Ya, biasanya juga tipe auditori ini senang mendengarkan diskusi, ceramah, atau bahkan mendengar suara mereka sendiri yang tadi lewat rekaman ya. Senang diskusi ngobrol sama teman atau sama guru. Ciri khasnya mudah mengingat ya, mudah mengingatnya dengan mendengarkan ya, bukan hanya baca aja gitu ya. Strateginya bisa dengan merekam tadi ya, merekam suara penjelasan guru atau misalnya kamu ngerekam suara sendiri dari catatan teh, misalnya dari catatan kamu rekam pakai handphone misalnya ya, nanti didengerin lagi. Nah, cara belajar yang efektifnya untuk auditori ini adalah merekam dan mendengarkan kembali ya, cara yang lebih efektifnya.
Yang terakhir, ini ada gaya belajar kinestetik atau belajar lewat gerakan. Nah, biasanya ada nggak teman di sini yang belajarnya tuh sambil jalan-jalan, ya, nguriling, nggak bisa duduk diam? Ada nggak? Ada. Oh, ya. Atau misalnya belajarnya harus sambil nyatet, gitu. Dan lebih senang pelajaran olahraga atau yang banyak praktiknya, gitu. Bukan hanya duduk diam mendengarkan. Nah, berarti orang tersebut tipe belajarnya, gaya belajarnya adalah kinestetik. Ya, suka bergerak, ciri khasnya cepat bosan jika hanya duduk diam, dan perlu merasakan materi secara fisik untuk mengingatnya. Misalnya langsung dipraktekin gitu ya dari yang dipelajari. Nah, strategi belajarnya yaitu melakukan eksperimen, ya, role play atau berperan gitu ya, bermain peran, belajar sambil berjalan, gunakan alat peraga atau buat model 3D dari konsep yang dipelajari. Ya, bukan berarti belajar sambil jalan teh keluar kelas ya, udah belajarnya sambil jalan. Tapi tetap di lingkungan kelas menyesuaikan juga dengan mata pelajarannya. Nah, dari ketiga gaya belajar ini ada yang sudah mulai tergambar, kamu termasuk kemana? Ada, atau ada yang masih bingung? Nah, yang masih bingung kita coba tes gaya belajar ya. Linknya sudah Ibu kirim ke grup BK 102 kan ya? Ada. Nah, sekarang kalian coba untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan minat kalian. Ya, pilih pernyataan yang paling sesuai, harus jujur. Nanti, ya. Kalau yang nggak bawa HP atau nggak ada kuota, boleh bergantian dengan temannya, pinjam HP temannya. Ya, cara menjawabnya harus konsisten dan jujur, ya. Nanti hasilnya akan muncul. Gaya belajarnya termasuk yang mana? Maksimal nanti hasilnya bisa 2 gaya belajar. Usahain mas 1 ya, itu yang paling konsisten. 1 gaya belajar, tapi boleh 2. Kalau hasilnya 3-3-nya ada, berarti kamu tidak konsisten. Harus diulang tesnya. Bisa dipahami? Udah bisa? Klik itu linknya. Harus nunggu dulu. Coba keluar dulu, back. Terus klik lagi linknya. Ya kalau itu tunggu dulu aja. Atau di refresh ya. Nanti. Ya, banyak ini yang akses. Coba di refresh dulu. Nanti kalau udah bisa masuk, langsung klik ikuti tes. Ya, di situ ada. Klik ikuti tes. Tunggu dulu aja. Tunggu dulu 1 menit. Nah, klik yang biru terus. Terus mulai tes sekarang. Sambil menunggu ya, nanti kalau sudah selesai mengerjakan tes gaya belajarnya, hasilnya di screenshot, kemudian kirim ke grup BK ya. Nah, klik ya ikuti tes sekarang. Ya, tunggu ya, ini juga udah berhasil. Nah, pencet yang biru. Terus klik mulai sekarang. Nah, pilih. Itu kan ada ABC ya, pilih pernyataan yang paling sesuai, yang A, B, atau C, 1 aja. Nah, ada yang udah bisa ya? Nah, ini klik ya. Ya. Nah, udah. Klik ikuti tes sekarang ya. Terus geserin yang panah birunya. Terus ini yang biru. Nah, klik dulu yang biru. Klik mulai sekarang. Nah, pilih ya. A, B, atau C. Jurus kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ini ya, tuliskan hasil tes gaya belajar kalian di buku catatan masing-masing. Kemudian identifikasi atau sebutkan cara belajarnya harus bagaimana sesuai dengan gaya belajarnya. Boleh kalau bingung cari referensinya di Google. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sudah menuliskan strategi belajar sesuai gaya belajar masing-masing? Nah ya, menurut penelitian juga nih ya, kalau kalian bisa mengetahui gaya belajar masing-masing, dapat meningkatkan daya ingat, motivasi, dan prestasi akademik. Nah ya, Ibu lihat juga kalian sudah bisa mengidentifikasi bagaimana cara belajar yang efektif, kemudian sudah tahu juga ya gaya belajar masing-masing. Nah, kesimpulannya ya, dari materi ini, memahami dan menerapkan strategi belajar sesuai gaya belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan akademik dan profesional nanti kamu, maksudnya di pembelajaran sebagai seorang pelajar ya. Manfaatnya bisa meningkatkan efektivitas belajar, kemudian mendorong kesabaran dan kesenangan dalam bidang belajar ya tentunya, kemudian mencapai prestasi terbaik gitu ya. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Ya, baik. Karena waktunya sudah habis ya. Untuk materi minggu depan ya, nanti kita mengidentifikasi jenis kecerdasan majemuk kalian masuknya kemana. Nah, sebagai lanjutan dari materi gaya belajar ini. Baik ya, Ibu tutup. Terima kasih atas kerjasama dan antusias kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.